Halo semua, kembali lagi ke vlog saya. Jadi hari ini saya akan nge-review mengenai mobil ini, yaitu Mercedes-Benz E-Class New Ice W210 E260 yang tipe facelift. Dan di video ini juga saya akan memberitahukan teman-teman bagaimana cara mengecek Mercy New Ice ini. Yuk tonton terus sampai videonya selesai. Oke guys, jadi pertama-tama ketika kita mau mengecek Mercy New Ice, yang harus diperhatikan adalah body. Body itu nomor satu, karena body New Ice ini perintilannya sangat mahal ya. Contohnya kayak misalnya bumper depan itu perintilannya itu bisa 3 jutaan. Sama seperti side body molding atau bumper belakang. Jadi teman-teman pastikan bahwa bumper body itu jangan sampai pecah atau ada part yang hilang, khususnya list seperti ini nih. Ini kalau sampai hilang itu cari copotannya susah banget, kalaupun ada mahal. Dan ya jujur aja, kalau punya duit 3 juta, daripada teman-teman beresin hal-hal yang nggak perlu, kan mending dipakai untuk permajaan mesin atau ganti oli matic atau radiator gitu, jauh lebih sempurna. Nah, unit yang saya ambil ini lengkap. Minornya cuman di sini doang nih. Nah, jadi sekalian juga waktu ngeliat body, teman-teman lihat karet-karet bagian-bagian sini nih. Kalau bisa jangan ada yang udah getas, nggak komplit gitu kan, sampai bawah sini. Itu teman-teman liatin semua. Terus lihat bagian sisi-sisi ban seperti ini. Nah, jangan sampai ada yang keropos. Kenapa? Karena seperti yang teman-teman mungkin sering lakukan riset forum-forum di internet, New Ice itu lumayan rentan keropos ya. Nah, tapi seperti saya tunjukin yang ini nih. Nah, ini nggak ada karat sama sekali nggak ada. Makanya kalau hanya minor-minor seperti bumper tak atau misalnya kayak gini nih, ini masih nggak masalah. Yang penting bodinya komplit, nggak keropos. Itu yang pertama. Nah, jangan lupa kita lakukan pengecekan di sasis bagian bawah. Kalau hanya ya kayak gini, ini bukan keropos sih, ini catnya pudar aja. Tuh, dia bukan keropos, catnya pudar. Nah, teman-teman lihat nih bagian bawahnya. Pakai HP ngolong, lihat ada keropos atau enggak. Jangan sampai ada keropos sedikit pun itu. Dan mumpung di bawah, teman-teman langsung ngelihat ke bagian bawah. Nah, di bagian situ teman-teman lihat, itu pen transmisinya. Coba teman-teman lihat nanti unit yang diambil apakah ada rembes-rembesan oli matic atau enggak. Usahakan jangan ada rembes-rembes oli matic, meskipun hitungannya ganti packing. Cuman ya less problem is better kan. Jadi ya jangan sampai ada rembes-rembesan, mumpung udah ngolong, dicek aja. Habis itu, yang sebetulnya nggak terlalu urgent tapi nice to have adalah karet di sini nih. Karet perlindungan wiper, dia bentuknya melingkar. Karet itu sama seperti di W124 dan W202 dan rentan getas. Jadi kalau getas, seperti teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, pengerjaannya memang nggak terlalu sulit. Cuman karet secuil gini, kalau misalnya udah getas atau hilang, itu harga barunya 1,5 juta ya. Dan kalau misalnya teman-teman beruntung dapat copotan, waktu lalu saya dapat copotan harga 150.000, kondisi bagus, langsung ambil aja. Jangan tunda-tunda lagi, karena copotannya itu jarang ada.
Nah, mumpung masih di luar, New Ice ini kaki-kakinya murah, tapi ada satu part yang teman-teman wajib cek. Ini yang namanya steering rack. Steering rack ini boleh kotor, tapi jangan sampai rembes, teman-teman. Steering rack itu yang ini nih. Ini nih, steering rack. Itu jangan sampai ada tetesan oli, karena steering rack itu mahal ya di Mercy. Beda dengan W124 atau W202 yang masih pakai long tie rod. Kalau New Ice ini udah pakai steering rack, jadi akan rentan bermasalah seperti BMW lama yang steering racknya rembes. Rembes dan nambah oli power steering itu sebetulnya nggak masalah, dengan catatan oli power steeringnya teman-teman beli harga 50.000 terus nambahnya tiap setahun sekali. Tapi kalau oli power steeringnya beli 50.000 dan nambah tiap minggu, habis tiap minggu satu botol, itu sangat bermasalah. Jadi cari aman aja, jangan sampai ada rembes-rembesan gitu aja. Kalau setelah dipakai cuman rembes mungkin 1-2 tetes, setelah dipakai beberapa hari ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau ngambil usahakan jangan yang rembes. Selanjutnya masuk ke bagian 2, yaitu interior dan perintilan. Pastikan teman-teman seperti biasa, kunci seperti ini harus ada 2 biji ya, sepasang. Jangan cuman ambil satu kunci, apalagi kunci fisiknya nggak ada nih. Karena biaya ngeduplikat kunci itu 3 jutaan. 3 jutaan tuh paling murah setahu saya. Setahu saya sih 3,5 sampai 4 jutaan ya. Dan nyari duplikat kunci fisiknya yang ini tuh nggak gampang. Nah, cari duplikat kunci fisik yang ini tuh nggak gampang. Jadi lubang kuncinya harus diambil, dibawa contoh ke tukang kunci supaya dia bisa bikin duplikat. Itu kalau yang jago. Kalau yang nggak jago, teman-teman harus cari kampakan. Dan kampakan itu nggak gampang karena teman-teman harus nyari kunci di pintu, kunci laci, sama copotan kunci bagasi. Jadi satu setnya mahal. Jadi meskipun terdengar sepele, tapi kunci itu punya duplikat atau kunci yang lengkap itu nilainya sangat besar. Jangan pernah sekali lagi saya tekankan, jangan pernah beli New Ice yang atau Mercy apapun yang kuncinya nggak lengkap. Misalnya cuma ada remote tanpa kunci fisik. Oke, lanjut. Di sini ada VIN number, serial numbernya. Itu teman-teman bisa masukin last VIN untuk mengetahui opsi apa aja yang terdapat di mobil. Dan mobil ini interiornya adalah Java Brown. Jadi brilliant silver on Java brown, trim elegance. Nah, untuk model MID, instrument cluster sudah model MID ya. Jadi udah nggak mengandalkan lampu-lampu indikator di samping seperti zaman-zaman dulu. Lampu indikator di samping tuh cuman ABS, ESP, sama rem tangan, airbag, dan seatbelt setahu saya. Sisanya terdapat di sini. Untuk versi facelift itu sudah ada tombol kontrol MID di sini, dan MID-nya lumayan banyak sebetulnya. Ini minor, ini unit yang saya ambil minor, jadi isu minornya adalah tanda indikator ke belakang udah mulai geser. Jadi ABS-nya ke atas, bus ESP-nya agak ke atas, terus lampu indikator rem tangan mati. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman harus lihat di sini. Nggak boleh ada malfunction sama sekali. Jadi di sini teman-teman akan melihat bahwa bisa mengetahui apakah air radiator berkurang, tekanan oli lemah, atau cek engine,
baru indikator-indikator rem yang sudah mau habis itu dilihat di sini semua. Jadi selama di sini no function, ya itu sama seperti lampu indikator di mobil tuh mati semua. Jadi Mercy itu susah diakalin teman-teman. Nah, masih bicara interior, sebetulnya untuk pengoperasian tombol-tombol di sini kurang lebih sama seperti 202. Jadi nggak akan saya bahas terlalu banyak. Ini standar banget. Tapi khusus radio, kalau teman-teman masih pakai radio yang ori, pastikan unit yang diambil itu ada kode radionya. Nah, di sini manual booknya saya ambil masih lengkap dan ada kode radionya. Karena kalau kode radionya nggak ada, ketika teman-teman cabut aki atau ganti aki, nanti radionya ngelok dan nggak bisa dioperasikan kembali. Akhirnya harus ganti head unit aftermarket. Untuk lampu sendiri, untuk spion sendiri sudah pakai sistem elektrokromatik. Jadi kalau di center dari belakang pas kondisi malam hari itu otomatis redup, jadi nggak silau. Di sini juga kita udah ada cruise control. Jadi pastikan teman-teman ketika bawa ngetes mobil ini, tes ya cruise controlnya masih fungsi atau enggak. Dan untuk transmisi otomatis sebetulnya nggak terlalu beda jauh. Transmisi otomatisnya Mercy New Ice ini 7226 yang udah sering saya bahas, tahan banting juga. Jadi paling teman-teman harus ngetes apakah perpindahan giginya smooth, downshiftingnya juga smooth, terus tiptroniknya ini bekerja atau enggak. Pastiin tiptroniknya bekerja ya. Nah, ini yang enak nih. Jadi di sini itu ada AC guys, dan ada karet gelang yang nggak penting. Kita masuk ke ruang mesin. Oke guys, jadi ini mesinnya kode M112. Jadi meskipun seri mobil ini kalau di emblem E260, sebetulnya kalau teman-teman cek tidak ada yang namanya New Ice E260. Adanya E240 pre-facelift atau E240 facelift. Dan untuk kasus Mercy ini, E260 itu mengacu ke E240 facelift. Bedanya apa? E240 yang facelift itu mesinnya sama-sama M112 tapi 2600 cc. Sedangkan kalau yang pre-facelift sama-sama M112 tapi mesinnya 2400 cc. Nah, kompatibilitas pistonnya nanti beda ya. Kalau yang 2400 cc itu kompatibilitasnya sama dengan Mercy W202 C240. Sedangkan kalau yang facelift yang 2600 cc itu kompatibilitasnya sama dengan W203 C240 dan W211 E240, sama-sama 6 silinder M112 2600 cc. Tapi nanti covernya beda. Covernya yang W203 dan W211 itu lebih gede, nutup semua sekalian filter udara. Kalau versi yang ini saya lebih suka karena engine covernya tidak menutupi filter udara. Nah, teman-teman jangan sungkan untuk melepas engine cover ini. Di sini ada dua karet gitu ya. Jadi teman-teman angkat dari dua sisi aja. Nah, habis itu teman-teman harus lihat baik-baik apakah di bagian-bagian sini di valve cover itu ada rembes oli atau enggak. Nah, ini contohnya kering. Teman-teman selain ngecek bagian-bagian samping sini valve cover, cek PCV valve. Ini PCV-nya, selang hawa istilahnya. Selang hawa ini akan kembali ke throttle body di belakang. Jadi kelemahan dari bukan yang ini, yang sebelah sini. Kelemahan dari
M112 itu adalah selangnya itu gampang getas. Ya wajar karena mesin V gitu kan. Jadi pastikan selang-selang ini nggak bocor dan nggak meler-meler oli. Ini adalah selang jalur coolant. Jadi mumpung teman-teman di sini, perhatikan juga nih, jangan sampai ada rembes-rembes, jangan ada bocor-bocor karena nanti gantinya lumayan repot. M112 ini mesinnya variable intake manifold ya teman-teman. Jadi kalau saya lupa di bagian mana, mungkin kalau nggak salah di bagian sini ya, ada flap untuk mengatur panjang intake manifold. Jadi dia ada dua intake manifold pendek dan manifold panjang, dan nanti dia akan berubah sesuai dengan RPM mesin. Jadi teman-teman kalau lagi stasioner, coba digas aja ke 2000-3000 RPM, tentunya pas mesin udah panas ya. Dengar apakah ada desingan aneh atau suara rattling dari intake manifold atau enggak, usahakan jangan. Desain M112 ini juga agak ribet ya teman-teman. Jadi tiga busi bagian sini itu lokasinya di bawah banget dan agak sulit untuk dicapai. Jadi saran saya sih, kalau misalkan teman-teman ada kesempatan untuk ganti engine mounting, itu teman-teman langsung ganti businya sekalian. Memang mahal, tapi teman-teman akan worry free selama beberapa tahun lagi, karena untuk mengganti busi silinder yang ini ada busi atas dan busi bawah. Busi bawahnya itu lebih gampang untuk diganti ketika mesinnya dinaikin sedikit waktu engine mounting diganti. Nah, masih bicara soal ruang mesin. Teman-teman pastikan oil pan di bawah ini nggak ada rembes. Nah, mumpung di ruang mesin, teman-teman juga bisa ngelihat radiatornya. Kalau kisi-kisi radiatornya bagus, nggak ada rembes-rembes air radiator, maka harusnya aman. Karena Mercy itu ATF coolernya, teman-teman bisa lihat ada selang ini dan yang ini itu tergabung ke radiator. Jadi kalau misalkan radiator kalian bermasalah, itu berujung ke transmisi otomatis yang bermasalah. Untungnya Mercy yang ini, mesin M112, dia bloknya aluminium ya. Jadi teman-teman nggak perlu coolant terlalu banyak. Yang penting sekedar menjaga water pump tetap terlubrikasi dan termostat supaya nggak buntu. Termostatnya tuh di sini. Yang ini termostatnya, ini water pumpnya. Masih di ruang mesin, salah satu tips aja sih, teman-teman ambil kontainer kecil, terus teman-teman kesini buka flap yang ini. Nah, tuh teman-teman bisa lihat udah banyak tanah-tanahnya, karena ini adalah tampungan air hujan. Pastiin peredam mesin juga dalam kondisi bagus. Setelah itu, teman-teman bisa lakukan tes alternator. Tes alternatornya di mana? Di sini nih. Ini kutub positif, kutub negatifnya teman-teman ambil di sini. Tes voltase akinya berapa ketika mobil sedang dinyalakan. Kalau untuk pengetesan aki masih bagus atau enggak, saya nggak menyarankan dari sini karena jauh dari akinya. Akinya sendiri ada di kursi belakang. Ini mesti dibuka, dan cara ngebukanya ini. Di sini ada slot seperti ini, teman-teman bisa raba dan tarik handle-nya untuk kedua sisi. Nanti teman-teman bisa angkat kursi ini untuk keluar. Nah, setelah teman-teman ngecek bagian-bagian tersebut, tinggal bawa jalan aja mobilnya. Pastikan ketika di starter nggak ada asap yang keluar dari bagian belakang knalpot. Mau asap putih, mau asap hitam, apalagi biru, jangan sampai ada. Karena mesin M112 ini sebetulnya adalah mesin yang sangat reliable,
menurut saya sangat reliable dibandingkan Mercy Boxer generasi sebelumnya yang inline 6 M104. Tapi reliability itu hanya bisa tercapai kalau olinya diganti rutin dan air radiatornya selalu dijaga dan mesin tidak sampai overheat. Karena mesin M112 itu sangat reliable, cuman dia aluminium block. Jadi sekali udah pernah overheat dan dipaksa jalan, itu bakalan kedepannya bermasalah terus, bakalan rembes-rembes terus mesinnya. Baru ring pistonnya juga lebih gampang lemah karena dia akan kalah presisi ketimbang mesin M112 yang masih utuh. Ketika jalan jangan lupa tes AC-nya harus dingin. Salah satu penyakit dari seri W202 dan W210 adalah blower AC ini kadang kita harus nyari sweet spot. Tapi nggak apa-apa lah, itu saya kasih tahu supaya teman-teman nggak kaget aja waktu pegang mobil ini, bawa mobil ini. Dan yang pasti teman-teman harus perhatikan bahwa kisi-kisi speaker itu nggak boleh bolong, karena copotannya mahal. Pastikan juga electric seat berfungsi dengan baik. Intinya fitur di dalam nih jangan sampai ada yang diakal-akalin deh. Kita nggak bisa beli Mercy dengan mental, oh ini bisa diganti nggak urgent, yang penting mesin bagus. Maaf teman-teman, dari semua perbaikan New Ice, mesin itu yang paling murah. Teman-teman ganti kisi-kisi begini, kisi-kisi AC patah sama speaker, itu lebih mahal daripada teman-teman beresin misalnya packing mesin yang rembes di New Ice. Oke teman-teman, itu aja vlog untuk hari ini. Kayaknya juga vlognya udah cukup panjang. Semoga vlog saya pada hari ini berguna bagi teman-teman semua yang mau mencari Mercy New Ice, khususnya yang tipe facelift ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.